Halo Niko, apa kabar? Hai, baik sekali. Oke, Viro, apa kabar Viro? Halo, kabar Vira baik. Beneran baik. Baik. Yuk kita bersuara. Itu kayak aku jadi kayak ada di film apa gitu. Kayak film-film Hollywood tuh udah mulai yang kayak gitu-gitu kan ya. Yes. Munculin orang meeting Holographic. hologram. Yes. Ini bukan hologram. Viro bukan Oh hologram. bukan, Piro beneran, peri beneran. Peri gitu. beneran. Peri beneran. Makanya dia bisa being in a lot of places at once, gitu. Bareng-bareng sama kita juga. Viro, kamu kan tadi sukaannya main game, terus mahasiswi, psikologi, terus kalau anak-anak muda di kota besar kan pergi ke mall gitu. Kalau kamu sukaannya apa? Shopping juga nggak? Atau masa di kamar doang sih? Vira sukanya tidur. Sukanya tidur. Dia sukanya tidur karena dia memang peri tidur. Oh, sebenarnya. beri tidur. Oke. Namanya sendiri kan memang bantal sebenarnya. Pillow. Vira. Oh, pillow, tapi pakai R. Ya karena dia aksennya Jepang, I see, orang Jepang nggak bisa bilang L nggak bisa ya. ngomong L. Oh, I see. Oke. Kapan-kapan si Piro ini harus pakai kebaya dong ya, supaya agak Indonesia, Oh, jadi Indonesia ya. gitu. Iya, Pas boleh. hari Kartini Pas misalnya. hari Kartini bisa. Boleh tuh, Pak. Dia bisa pakai a lot of clothes at once juga. Jadi Tapi menarik. dia itu sukanya warna orange bener ya Piro ya? Ya, Vira Itu suka warna orange dan yang pastel-pastel gitu. pastel-pastel. Jadi sekamar-kamar tuh orange-orange gitu kamu. Iya. Ya, Viro, kamu mau nyapa yang lagi nonton kita nih, mau ngobrol nggak? Kamu ngobrol sedikit deh, coba. ya boleh. Halo semuanya yang lagi pada nonton. Perkenalkan aku Vira Sofi, virtual talent pertama dari Omniviar. Kalau misalnya kalian pengen nonton konten-konten Viro, jangan lupa mampir ke YouTube channelnya Viro ya. Kita bisa main bareng-bareng di sana. Oke, main bareng-bareng tuh main game atau main Iya. apa? Main game bareng. Oke. Sekarang Piro, kamu lagi sibuk nggak? Lagi sibuk apa enggak? Atau kamu mau ngapain gitu misalnya? Enggak sih, hari ini enggak ngapain. Palingan nanti malam Viro bakal stream game. Nggak ada itu, kuliah offline udah mulai masuk Oh ke belum? kelas? Oh belum. Online hari ini lagi kebetulan nggak ada ya? Ya, lagi jadwal kosong. Ya udah. Oke, kalau kayak gitu, Piro, thank you ya, udah main-main di Ya, sini. makasih Kak. Dah. Dadah. Lucu, itu ciptaan kamu banget. Ya, Piro itu termasuk virtual human hitungannya. Jadi dia adalah dan ini adalah konsep yang sebenarnya memang udah lumayan rame dalam 2 tahun terakhir. Dalam 2 tahun terakhir, rame di Indonesia atau rame di luar? Di Indonesia, kalau di luar 3 tahunan terakhir. Oh gitu, jadi Ya. kita agak telat-telat Ya setahun sedikit gitu. lah. Tapi orang Indonesia kalau mengidolakan sesuatu tuh cepat ngejar. Iya Iya. emang. Bener, daripada ininya. Kamu bikin dia tahun berapa tuh? 2000? Kita baru-baru banget kok. Kita ya? Piro itu baru lahir dalam tanda kutip itu Juli 2021. 2021. Yes. Kamu bikin dia kenapa? Sebenarnya ada beberapa hal ya. Kami itu memang dari dulu tertarik dengan behavior orang terhadap dunia virtual. Itulah kenapa sebenarnya dari dulu yang kami lakukan selalu riset ya, baik itu berkaitan dengan misalnya virtual reality dan semacamnya. Dan Piro ini kami lahirkan juga karena kita pengen ngelihat apakah benar hipotesa bahwa konsep virtual idol atau virtual human itu segitu menariknya buat market Indonesia. Oke. Jadi kita study gitu. Oke, nah dia itu disebut apa? Kan kita lagi ngomongin metaverse gitu ya. Kenapa Ada orang virtual seperti ini. Keberadaan metaverse sebenarnya itu kan bisa dibilang sebagai wadahnya atau tempatnya aja. Sama kayak dunia. Nah dunia itu harus ada yang mengisi kan. Harus ada orang-orang yang berinteraksi di dalamnya, harus ada yang bercerita. Nah virtual human seperti Piro nantinya akan menjadi cikal bakal orang-orang
yang nantinya hidup di metaverse, di virtual human. Oke. Selain kita, jadi ada seperti dia, ada seperti kita juga. Oke, misalnya. disebut metaverse itu meta itu, jadi aku jadi ingat Facebook yang sekarang berubah nama jadi Meta Yes, gitu. betul. Artinya apa tuh? Lebih beyond gitu kan, Yes. lebih melebihi Di balik atau lebih dari yang ada. yang ada sekarang. Maksudnya yang ada sekarang tuh dunia maya yang ada sekarang yang hanya teks saja. Yes, yang saat ini hanya berdasarkan audio dan visual. Aha. Kedepannya bisa lebih dari itu mungkin. Dan itu Piro itu salah satu contoh dari Piro metaverse. Yes, Meta, ada personality. Oke, meta melebihi atau beyond, verse itu dari universe. Oh, oke. Jadi lebih dari semesta yang kita adain sekarang. Bahasa Indonesianya mungkin metamesta ya nanti. Oh, metamesta. Iya. Oke. Itu tuh kayak apa ya? Mungkin banyak orang yang kalau yang suka nonton film Hollywood tuh Yes. kayak gitu-gitu tuh kayak udah banyak di film Hollywood ya. Betul. Ada yang ya macam-macam lah. Kamu mencontohkan salah satu yang Ready Player One. Itu Ready Player One yang paling dekat. Nah, itu ada manusia di dunia nyata, mereka punya avatar sendiri. Yes. Mereka pilih avatar sendiri. Misalnya saya perempuan bisa jadi avatar laki-laki, Bisa. mau sangar, mau kurus, mau jadi T-Rex, Iya, mau jadi apapun bola bisa. bisa Nggak gitu. masalah. Kayak gitu. Yes, karena kita sudah semakin kita sudah semakin dekat dengan kondisi di mana kita bisa menentukan identiti kita sendiri kan. Di dunia nyata udah makin seperti itu, betul nggak? Saya orang-orang udah mulai dikenalkan what is your pronouns, mau dipanggil apa, he, she, him, his, they gitu semacamnya. Nah kita hal itu bisa kita adopsi sebenarnya dengan sempurna ke metaverse. Nah, kita bisa jadi siapapun, apapun bahkan yang kita inginkan. Kalau di Ready Player One itu kan kayak ada kehidupan dunia yang lain gitu. Di situ juga ada kayak ada transaksi juga gitu. Yes, Nanti betul. kita akan ke sana juga. Benar. Jadi metaverse itu selain dia hanya sebagai tempat saja, sebenarnya itu adalah sebuah kondisi. Kondisi di mana virtual identity kita nantinya akan sama penting atau bahkan lebih penting dari physical identity kita. Karena apapun yang nanti akan kita kerjakan, kita bisa bekerja, kita berteman, kita bermain, kita bersosialisasi, cari uang, transaksi dan lain sebagainya. Itu semuanya bisa kita lakukan di metaverse. Dan kondisi itulah yang sebenarnya sangat menggiurkan sebenarnya buat Facebook. Gitu. That's why mereka bisa dibilang ambisius sekali ya untuk get into this. Kayak kekeh dan buru-buru gitu kesannya. Buru-buru banget gitu. Dan terus terang kami sebagai para pelaku metaverse agak punya sedikit kekhawatiran di sana. Apa? Kita tahu bagaimana Facebook bertingkah lah ya istilahnya terhadap data dan privasinya orang. Bagaimana mereka mendapatkan allegation atau semacam tudingan dari mantan pegawainya bahwa Facebook itu melakukan manipulasi data atau konten. Nah, bayangkan itu hanya konten dan data yang simple aja, yang hanya kita akses melalui mungkin mobile phone. Tapi ketika metaverse, ketika kita sudah benar-benar being kita yang ada di virtual environment, dan Facebook misalnya punya kemampuan untuk memanipulasi itu semua, itu kan menakutkan ya. Kami sangat berharap sebenarnya metaverse itu menjadi sesuatu yang lebih netral, bisa diakses oleh siapapun tanpa ada pretensi tertentu atau political reason apapun. Oke, political reason, tapi orang-orang yang istilahnya memanfaatkan data kita juga itu juga kita harus berhati-hati gitu terhadap harus diwaspadai. itu. Betul. Salah satu ancaman terbesar sebenarnya terhadap metaverse adalah soal identity ini. Karena bayangkan gini, Teh Indi bisa diklon loh di sosial bentuknya media. itu Teh Indi gitu si Piro. Bahkan sebelum Ngeri. menjadi virtual human. Ngeri. Cuman di sosial media aja cukup ada satu orang pakai fotonya Teh Indi, bilang namanya Teh Indi gitu. Terus kontak ke teman-teman dan lain sebagainya. Itu aja bisa bikin orang ketipu. Apalagi di metaverse. Ketika kita udah bener-bener jadi kayak being kita beneran. So ini adalah threat, ini adalah ancaman yang sebenarnya kita sendiri masih harus berhati-hati dan bagaimana
caranya kita harus Selain bisa ketemu. hati-hati, sikap kita gimana tuh? Nah, saya punya hipotesa. Jadi ini mungkin salah satu langkah awal yang bisa kita lakukan untuk preventing identity kita dicuri. Salah satu hal yang paling baik yang bisa kita lakukan adalah kita ciptakan jejak digital yang baik. Oke. Jadi, for example tuh kita jangan membiasakan misalnya apa ya kayak selebor gitu loh istilahnya ya. Jadi kalau kita di dunia nyata tidak mau kita lakukan, jangan kita lakukan di dunia virtual. Kan nggak mungkin kita di dunia nyata tiba-tiba ada orang lagi ngomong kita samperin terus bilang ih bodoh lu gitu kan, nggak kayak gitu. Gimana sih lu? Tapi di sosial media Bisa apapun. siapapun tuh kayak dengan gampangnya dalam 1 menit bisa bikin tersinggung satu negara misalnya. Buang kotoran di situ. Buang kotoran di situ. Kita buang kotoran di dunia nyata. Kalau nggak ada yang lihat, nggak ada yang tahu. Iya. Tapi kalau di dunia virtual, kita bertingkah ngaco, itu punya jejak digital. Nah, kenapa relevansinya dengan identity kita? Kalau kita punya jejak digital yang baik, kita memang dikenal sebagai kita. It will be harder for other people untuk tiba-tiba nipu gitu. Iya, untuk menggunakan identity kita, dan kita sudah punya kayak semacam orang-orang atau personality lain yang sudah tahu kita yang sebenarnya seperti apa. Ini nggak mungkin dia deh. Contohnya kayak kalau saya sudah kenal dengan Teh Hindi dan kemudian ada orang mengaku-ngaku sebagai Teh Hindi, kontak saya untuk misalnya pinjam duit dong atau semacamnya. Saya udah tahu ini pasti bukan Teh Hindi. Pasti akan cek ulang, telepon langsung. Tapi kalau misalnya ada orang yang mungkin nggak kenal, tapi dia ngefans misalnya sama Teh Hindi, wah ada Teh Hindi yang minta sama saya ini. Iya, betul. Ya, salah satu langkah awal yang sebenarnya paling simpel yang bisa kita lakukan mulai dari sekarang adalah meninggalkan jejak digital yang baik. Kan gamers juga dia punya kayak avatar sendiri, dia main game di situ. Teman-teman gamenya ada yang di Jakarta, di Bandung, di mana gitu kan. Ya, betul. Tapi main game di dunia yang sama gitu. Ya. Itu udah dibilang metaverse atau belum? Bisa jadi. Itu bentuk yang sangat sederhana. Fortnite itu sudah pernah dipakai untuk konser. Dan itu konser siapa? Travis Scott. Iya. Konser Travis Scott di situ bisa dibilang breaking the record of all time high. Gitu. Yang Marshmello juga kan? Marshmello juga. Jadi banyak banget teman saya, seorang ayah sudah punya anak. Mereka berkomunikasi sehari-hari udah pakai Roblox. Serius? Jadi di Jakarta. Di Jakarta. Jadi meskipun mereka tinggal di satu rumah, tapi ngebahas soal matematika, misalnya PR. Hari ini kamu di sekolah kayak gimana? Bukan seperti dulu kita di meja makan, kita ngomong pada saat dinner. Enggak, ini pada saat main game. Jadi papanya main game, anaknya main game, ketemu hunting monster bareng-bareng sambil cerita gitu hari ini apa. Jadi parenting pun sudah mulai bergeser ke arah situ. Oke, itu kan dunianya masih beda-beda kan. Game ini dia di sini, betul. Terus yang tadi Roblox di sini, itu di situ. Nanti tuh akan jadi kayak semua gitu nggak? Ibaratnya avatar itu sekarang tuh avatar kita di Roblox masih berbeda sama avatar kita di Fortnite masih beda di mana. Nah, sudah ada company atau yang melakukan riset untuk membuat avatar kita itu, personality kita tuh bisa berpindah dari satu tempat ke yang lain, tapi tetap sebagai diri kita. Dan itu sudah pelan-pelan nantinya akan berkomunikasi nih, antara Fortnite punya server, komunikasi sama Roblox punya server. Nanti akan kayak gitu, menurutmu akan kayak gitu? Sudah seperti itu practically pelan-pelan sekarang. Sama kayak sebenarnya kan avatar kita di Instagram bisa kita pakai di Twitter, bisa kita pakai di Facebook, bisa kita pakai di YouTube. Hanya foto doang. Meskipun cuma foto doang. Nah, konsep yang sama akan bisa kita gunakan untuk personality kita. Avatar kita, virtual human kita, gitu, untuk kita bawa ke metaverse yang berbeda-beda nanti. Nah, bisnis di dalam situ besar. I can say huge, besar sekali, dan kita bisa lihat ekonomi digital deh untuk saat ini. Sekitar 10 tahun yang lalu, kita bilang industri startup misalnya, digital startup di Indonesia. 10 tahun yang lalu sekitar tahun 2011, kita sebutlah brand-brand seperti Gojek, Tokopedia, Traveloka, dan Bukalapak, the top big four startup yang ada di Indonesia. Pada saat itu mereka baru growth kan. Dan dalam 10 tahun mereka jadi kekuatan ekonomi yang luar biasa besar. Siapa yang tidak punya GoPay? Siapa yang tidak bisa? Ada hal-hal yang mungkin kita tidak bisa
capai kalau kita nggak punya akses teknologi ini. Dan untuk Indonesia sendiri sebenarnya kalau kita bisa lihat bahwa kekuatan kita kan sebenarnya ke massifnya kita ya, banyaknya user yang nantinya akan bisa kita gunakan. Kita negara keempat terbesar di dunia, dan dengan demikian artinya secara kekuatan ekonomi, kalau misalnya orang-orang yang ada di Indonesia ini dikenalkan pada metaverse secara dini, kemudian kita bisa menciptakan ekonomi baru di dalamnya, impact-nya itu nggak main-main. Dan mungkin untuk yang sedang menyaksikan kita sekarang ini, apa yang pertama harus menyikapi apa? Tadi kita udah ya, jangan yang negatif-negatif di dunia maya. Track record-nya bangunlah yang bagus. Oke. Gitu. Ada tips 2, 3, 4, 5 kalau perlu. Menghadapi ini loh, menghadapi metaverse nih. Betul. Yang kedua sih yang saya sarankan adalah meskipun kekuatan ekonomi yang nantinya akan timbul dari dunia virtual ini akan besar, tapi jangan jadikan itu sebagai alasan untuk stepping foot in this gitu. Jangan berambisi karena duitnya gitu. Kalau misalnya tertarik sama metaverse atau apapun itu, tertariklah karena memang ada sebuah opportunity baru untuk menjadi kita dengan segala keterbatasan kita di dunia fisikal menjadi lebih optimal di dunia virtual. Misalnya kita di dunia nyata ini kita nggak banyak bisa jalan-jalan kemana-mana, tapi kita pengen jalan-jalan. Ya udah, bikinlah personality atau apapun itu yang menceritakan tentang jalan-jalan, tapi misalnya menggunakan Google Maps atau semacamnya juga boleh-boleh aja toh gitu. Jadi sebenarnya gunakanlah metaverse bukan untuk mencari uang at first, tapi adalah untuk mengatasi limitasi-limitasi yang tadinya kita tidak bisa lakukan di dunia nyata, jadi bisa kita lakukan. Oke, Niko, thank you buat ngobrol-ngobrolnya, seru. Thank you. Thank you banget Teh Hindi. Terima kasih banyak teman-teman dari VDTC. Dadah. Sampai ketemu.